Amin. Ya, ini tim CVT sebenarnya nih yang di balik layar semua udah pakai mobil EV semua nih. Kecuali Reza RFR, ya. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama gue, Reza RFR Dan Jason Andika Syari. Gimana Jas? Ini kan CVT itu Cars, Videos, and Talk Show. Benar. Tapi Kita udah jarang talk show sekarang. nah, jadi bagusnya kita bikin talk show lagi nih ya. Kita aktifin lagi. Yes, kan lagi zaman banget nih sekarang podcastan gini kan. Setuju banget. Tapi kita bahasnya tentang apa nih Jas? Nah, berhubung mobil listrik ini lagi hype banget ya. Oke. Lagi growing ya kan. Dan gue ingin mempengaruhi lu untuk bisa masuk ke ekosistem mobil listrik. Makanya sekarang di talk show kali ini kita undang narasumber yang jos banget pokoknya. Jos banget. Narasumber terpercaya. Biar apa? Ahli juga, biar lu bisa masuk. Biar lu akhirnya beli mobil listrik begitu kan. Iya. Gak cuma itulah, tapi maksudnya biar meyakinkan para CVTs juga nih di rumah, ekosistem mobil listrik itu kayak apa? Ya ibaratnya ini CVTs yang belum pakai mobil listrik diwakilkan sama gue lah. Benar, dari sudut pandang yang masih skeptis. Sama Aduh, mobil maju listrik. mundur, Maju benar. mundur. Pengen lihat ke depannya itu seperti apa sih mobil listrik. Bener banget, sama gue yang emang pro listrik banget. Udah punya 2 di rumah kan bahkan. Amin. Ya, ini tim CVT sebenarnya nih yang di balik layar semua udah pakai mobil EV semua nih. Kecuali Reza RFR, ya. Oke, kita sambut aja nih. Ini dia Om Eli. Halo bro. Halo. Terima kasih. Semangat pagi. Semangat pagi. Ini ya, selaku CEO dari Voltron ya? Ya. Luar biasa. CEO Voltron dan ketua Ketua, MG EVC. Bukan ketua. founder ya? Founder. 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 Iya, founder. Ngeri. Sorry, Pak. Jadi lu bagian dari timnya. Berarti Eli, saya kan? mohon izin bergabung begitu kan ya. Luar Iya. biasa, Pak. Terima kasih Om Eli udah bergabung sama kita. Yes, dan hari ini karena kita berada di lokasi sebuah restoran cepat saji, McDonald, yang udah ada Voltron ya, Om ya? Ada di belakang tuh ada 60 kW. Itu ada mobil Jason lagi dicas di belakang. Oh iya, ultra fast loh ini. Ultra fast ya? Ultra fast 60 kW tuh. Iya, udah fast charging lah, Iya. cepet tuh. Oke Om, kita pengen Iya. ngobrol-ngobrol di sini Om. Iya. Jadi ibaratnya nih, ada 2 sisi. Benar. Ada aku yang masih, kebanyakan orang Indonesia yang masih agak skeptis lah dengan ekosistem mobil EV. Benar. Dan ada Jason yang sudah terjun ke ekosistem mobil EV. Mari Pak, kita bekerja sama untuk meracuni. Jangan, Reza kita ngobrol aja, ngobrol aja. Bercanda. Pak Eli, selaku founder dan juga CEO dari Voltron Indonesia, nah boleh ceritain nggak sih Pak Eli awal gimana merintis si Voltron ini di Indonesia? Silakan Pak. Awalnya 3 tahun lihat peluang aja. Lihat peluang. Oke. Peluang itu muncul harus lihat ada harapan yang besar kan. Karena dari Paris Agreement turun 2015. Oh Paris ya, batu bara ya, coal ya. Enggak, dari Paris Agreement kan tuh udah untuk net zero kan. Iya. Zero emission. Jadi konsensus dunia untuk mengurangi gas rumah kaca. Yes. Itu saya baca 2015. 2015. Jadi pas gua baca itu, lalu masuk, long story short, masuk ke negara kita, 2019 kan ada perpresnya tuh. Ya. Artinya pemerintah serius. Disitulah saya tangkap itu opportunity. Wow. Karena pasti akan membumi dan orang pasti butuh infrastruktur charging. Yes. Itu dasarnya. Itu Luar dasarnya. biasa. Berarti Kepikiran melihat peluang. sendiri, peluang itu, lihat itu. Yes. Kepikiran day and night, bawa mimpi, mikirin 180 degrees dan jadiin. Ini
Ini Wow. businessman banget nih, bisa ngeliat peluang padahal dari berita politik doang, gitu ibaratnya kan, dari internasional geopolitik, tapi langsung bisa ditangkap. Iya. Karena kesempatan nggak datang 2 kali. Dengan kesempatan nggak datang 2 kali. Om, Iya, ya. apa yang bisa membuat Om terjun? Satu, itu kan peluang. Ya. Kan sebelumnya pasti bukan dunia elektrifikasi nih sebelumnya masuk. Karena kita tahu dulu mungkin pasti pengusaha biasa nih. Sebelumnya usaha apa sih Om? Sebelum akhirnya ke sana, dan apa yang lebih ngedrive lagi, nggak cuma peluang itu doang gitu? Ya, rohnya gini, kalau udah pas lihat peluang di awal itu kan ekosistem EV ini melekat dengan properti. Tidak ada orang masang mesin tidak yang non properti. Iya, karena memang Oke, ya. pasti ditempel Nah, di dong. infrastruktur di mana gitu. Tidak dia pasang infrastruktur dengan gedung Ya, atau apartemen di lah. lahan, di kafling, itu juga Yes. properti juga kan Yes. gitu. Jadi gua basicnya memang properti. Oh, sebelum I ke see. Voltron ini properti? Karena ekosistem properti Oke. itu peluang gua validasi di situ. As simple as that. Mantap. Masih nggak nih sampai Masih behind the scene. Wah. Wah, mantap. Pantes nih jalur-jalur nembus-nembus di tempat properti. Lahan-lahannya tuh. Lahan-lahan udah pada tahu kayaknya ya. Emang jaringan Voltron udah tersebar di Iya, lumayan beberapa. banyak sih, Iya. lumayan banyak. Oke, Pak. Iya. Sekarang kalau boleh tahu ada berapa charging point sih, Pak? Sekarang tuh hampir 600. 600 titik. Iya, lagi pasang, kita berharap by the end bisa tinggal 2 bulan kan. Hmm. Mudah-mudahan close to 1000. Oh, jadi sampai akhir tahun mau ngejar di 1000. Iya, mudah-mudahan. Tinggal Oke. 2 bulan, jadi kita berharap, soalnya kan pasti ada kendala ya. Ya. Misal kita udah survei ulang, perlu waktu lagi. Ya. Jadi bukan ke pending, bukan nggak jadi, cuman pending akhirnya mundur lagi sebulan. Nah, itu ngomongin kendala tuh. Kendalanya apa? Nah, aku mau seneng Iya, banget iya. nih. Kalau ada kendala-kendala di mobil EV ini kan Lu ceritanya suka dari meng-capture sih. sudut pandang sini nih. Kalau Pak Eli meng-capture opportunity, lu meng-capture Kendalanya kendala. dari mobil EV sambil minum kopi langsung diseruput kopi ya guys. Pertanyaan berat soalnya. Kalau kita seruput juga. Eh, seruput dulu. seruput dulu, seruput dulu nih. Gimana Om? Kendalanya apa itu? Tadi kan Om bilang ada kendala nih ke depannya. Apa? Saya balik tanya, mau kendala itu di atas apa di bawah? Ya, kita sebutin dulu dari bawah dulu deh. Dari bawah ya. Dari bawah itu pertama gini, kalau nggak punya network properti susah. Oke. Oke. Ya. Kalau di bisnis ini ya? Iya. Oke. Karena dia tuh fundamentally harus dengan properti. Oh. Benar. Dan kalau kita yang masih hubungan sama downstream juga, kita bottom up juga susah. Karena kenapa? Orang nggak ngerti EV kan. Oke. Oke. Kita masuk gedung ada building management gitu. Convince-nya tuh luar biasa susah. Gitu. Tapi kalau kita bicara top down, kita kenal baik ownernya, kita kenal baik layer 2-nya, Iya, dan mereka relasi sering ya. traveling, Yes. itu masuknya lebih mudah. Oke. Intinya berarti gini Om. Emang jalur sukses itu adalah orang dalam ya? Bukan ordal, harus pandai-pandai bergaul. Oh. Iya dong. Ya, kalau udah kenal sama orang dalam kan mempermudah dong. Iya. Sedikit lah ya. Selesai. Ngopi dulu kali ya. Ngopi dulu. Sedikit. Kalau pertanyaannya ini langsung ngopi dulu. Langsung ngopi. Nggak pakai gitu nggak, Pak? Nggak apa sih? Kalau dari itu kan dari bawah. Iya. Kalau yang kendala dari atas lo apa? Kalau di upstream ya regulasi. Oh, Oke, regulasi. regulator. Karena kita kan ya repeat ganti pemerintahan baru lagi, ya kan? Jadi bukan fail, tapi perlu ada. Saya suka bilang sama tim, sukses satu tunda karena mesti ngulang kan proses. Oke. Berarti badan regulatornya kalau dalam dunia elektrifikasi ini PLN ya, Pak? Benar? Bukan. Oh, apa itu? PLN itu government company, Government sama seperti company. kita private-nya, dia government-nya. Oke. Regulatornya Kementerian ISDM di bawah Dirjen Ketenaga Listrikan. I see. Jadi baik kita atau PLN ngenduknya ke sana. Oke. Jadi jangan salah kaprah. Oke. Berarti kalau misalnya Thank yang you, kendala-kendala kayak keringanan subsidi pajak mobil listrik segala macam itu ngaruh juga nggak sih Om? Dengan penyebaran. Pengaruh pasti, karena ini kan kalau kita bicara mesin charging ini kan is investment long term ya. Jadi kita selalu audiensi ya, diskusi dengan pemerintah terkait supaya ngasih keringanan. Dan alhamdulillah memang didengar juga. Terus karena gini, kita kan sudah backbone-nya sudah fundamentally kan, alhamdulillah udah banyak ya. Dan proven kualitinya bagus, networknya kita pasang juga, kita nggak main-main. Jadi sama jalur pemerintah pun swasta kita sudah masuk dalam rating 1. Push. Jadi kalau ibaratnya kalau jadi influencer udah di endorse. Wah. Wah. Bukan main-main ini. Wah, itu sesuai
tagline-nya apa ya? Kalau Voltron tagline-nya Indonesia's leading charging network. Iya, Oh, betul. Leading-nya itu memang leading in infrastructure, Infrastructure. leading in character, Oke. leading in marketing, leading in technology, Oke. leading in people, leading in system, ya, leading in everything number one. So that's a leading inspiration. Oke. Mantap banget. Gitu bro ceritanya. Mantap. Berarti itu kendalanya di situ doang ya. Kendala. Kalau Nah, tadi kendala. itu sisi positifnya dong. Iya dong, makanya. Ini Ah. baru kemarin nih jadi. Kalau kendala, kalau opportunity tadi Bapak mengcapture, sorry Om Eli ya. Iya. Om Eli. Om biar akrab dong. Biar akrab. Opportunity-nya gimana Pak ke depannya kalau Bapak melihat nih, dari charging network, dari elektrifikasi khususnya di Indonesia gitu. Makin luas, Hmm. makin besar, karena pemerintahan baru nerusin. Ya benar. Ya, yang sudah karena memang ada tekanan untuk mengurangi devisa, untuk nambah devisa, untuk ngurangin utang negara. Ya, jadi semua kembali kepada, dan dengan pemerintah baru pun ada swasembada energi kan. Hmm. Jadi otomatis juga elektrifikasi part daripada itu. Oke. Jadi sangat mendukung, dan program juga saya baru kemarin bicara sama beberapa elemen pemerintah terkait pun roadmap-nya tidak berubah. Jadi sangat mendukung. Oke. Itu sangat membuka opportunity Ya. Oke. terhadap infrastruktur mobil listrik. Nah, Om Eli, selanjutnya nih Siap. kita bicara opportunity lagi. Yang positif-positif. Ya, sisi positif. Ntar gue tanya yang negatif Iya. lagi. Om, sebagai provider, wah, salah satu leading juga kan charging network di Indonesia. Om melihat ekosistem listrik baik dari sisi mobil listriknya, kemudian juga provider-providernya itu seperti apa sih Om sekarang Om? Ya gini, saya selalu speak by numbers, Wow, by data ya Pak? by data ya, karena memang target awal pemerintah kan sampai 2030 2 juta mobil listrik, Ya. ya kan? Nah, per hari ini itu udah hampir 5% jumlahnya. Mobil Jadi listrik ya, Pak? mobil listrik itu udah 4,2%, which is tinggal 8% lagi kan. Itu equal dengan angka hampir 38.000. Unit. Yang kita perkirakan sampai akhir tahun bisa 50.000. Gitu. Jadi kalau kita bicara sekarang pemerintah targetkan sampai 2030 itu 2 juta mobil listrik, ya kan? Karena saya aktif dengan lembaga-lembaga terkait ya. Jadi selalu seek by numbers kan. Ada peningkatan, ada stagnan, penurunan kita selalu bahas ya. Dan Departemen Kementerian Perindustrian juga menurunkan target itu di angka 1 juta. Oke. Yang mereka sudah relate dengan kementerian terkait. Even though di 2030 sejuta ya. Kalau pegiat mobil ya, kita ini kan penjualan Gaikindo kan, secara Gaikindo punya data kan 1 jutaan per tahun tadinya. Ya. Sampai 1,2 kan. Nah, for the past few months ini kan berkurang nih, 800 ribuan. Benar. Ya kan? Which is my belief tahun depan balik lagi. Karena ada lipstick faktor di sini, yang atas makin atas, yang tengah cenderung turun, yang bawah stuck aja. Itu akan diputar lagi. Ya, itu kan faktor, itu alamiah secara gini, circle ekonomi lah ya. Nah, tahun depan itu kita lihatnya itu akan balik ke sejutaan, ya, Amin. nasional, Iya. gitu kan. Jadi kalau kita bicara sekarang EV-nya 50.000 by the end of the year, right? Artinya kan tahun depan itu akan, sekarang aja udah high hampir 190%. 177% lebih exact. Iya, iya. 177 ya? 177 by data Gaikindo ya. By data kan? Jadi Nah, dari tahun lalu Year on year ya? Iya, year on year. Tahun lalu itu di sekitar 8.000, sekarang udah di 17.000 ya. Jadi Iya. hampir 177%. jadi logically tahun depan bisa close to 200%. Growth-nya. Setiap tahunnya, artinya kalau kita bicara pun endingnya 1 juta 2030, ya, skalanya masih 1:10, Mas. 1:10 ya. Ya. Jadi per 1 EV, dari per 10 EV ada satu Charger. satu Artinya charger. butuhnya itu berapa kira-kira? Iya. Dari 1 juta, 100.000 unit charger. station. Wah. Itu Targetnya bukan- Om Eli berapa tuh dari 100.000 yang ditargetkan Kalau keseluruhan? gua Dari sih, Voltronnya? ya buat makan aja deh. Iya. Iya. 50.000.
You can answer that. Oke. Ya. By 2030 berarti. By 2030, kalau gue buka sini nanti nggak enak lah bro ya. Jadi kita tahan-tahan dulu aja. Banyak yang panas nanti ya. Nanti aja. Gak apa-apa Om, justru panas itu seru. Gitu. Toh, Om tadi ngomongin soal ekonomi turun, yang kaya makin kaya, terus yang menengah jadi turun. Gue paling seneng deh bagian-bagian kayak gitu tuh Om. Kalau gue langsung ngopi Om Eli langsung soalnya. Gue juga kayak, waduh bahaya nih rasanya. Yang kita perhatiin sekarang ini kan, buat mungkin kalau aku lihat ya, beberapa orang yang masih agak reluctant ke ekosistem EV yang tadi Jason tanyain. Salah satunya Reza. Salah gitu. satunya saya itu juga adalah Iya. harga jual kembalinya mobil EV Om. Kalau nih aku mau nanya dari sisi itu satu, harga jual kembalinya nih yang luar biasa drop. Kita ambil contoh salah satu case Hyundai Ioniq 5 yang dijual di barunya di 800 juta. Sekarang kita lihat within a year turun di 500 jutaan. Itu berarti depresiasinya dalam setahun 300 juta. Itu gede banget. Hampir lebih dari 50% kan berarti Om? Hampir 50% lah dari harga barunya gitu. Nah, itu kan apa ya? Apalagi tipikal orang Indonesia yang sukanya tuh kalau baru beli udah mikirin jualnya lagi. Nah, gimana sih Om? Apa Om memandang sisi itu dan gimana dengan ekonomi yang turun ini, apakah orang malah jadi ke drive ke mobil listrik yang which is sebenarnya harga baru mobil listrik nih, ya kalau bisa kita bilang dengan komparasi mobil bensin yang sama, harganya pasti mobil listrik lebih tinggi kan? Terus udah harga barunya lebih tinggi, pas kita jual kembali malah lebih rendah daripada mobil bensin. Apa tuh pandangan Om Eli nih terhadap situasi tersebut? Kan since Om Eli membutuhkan kondisi ekosistem yang baik dong, dari ekosistem EV, kalau ingin bergerak di dunia infrastrukturnya ibaratnya gitu, gimana Om kalau pandangan Om Eli? Gini bro, for me it's a good problems. It's a good problem ya? Bukan bad problems. Kenapa gue bilang good problems kan? Karena again gini, itu paradigma. Jadi sebelum saya melangkah untuk jawabannya, gue ngasih contoh aja ya. Boleh. Back in tahun 2000 ada retail store buka modern bilang ada pasar. Buka makin banyak, pindah, shifting kan. Kalau otomotif 2000-an, begitu kita bilang pakai Matic ngeluh. Begitu Matic terbiasa, sekarang bodo amat, nggak mau yang manual. Paradigma. Nah, paradigma ini perlu di-push dengan edukasi. Semua lini ya, bottom up, top down. Kita kurangnya di edukasi. Edukasi itu kita bicara mengenai ekonominya, faktor safety-nya, ya, terus mengenai apa namanya, kenyamanannya, convenience-nya, UI-nya, UX-nya, cara pakainya, ngiritnya, dan lain sebagainya gitu. Jadi masih terpenggal-penggal. Nah, kita harus bersatu supaya masyarakat makin ngerti melewati edukasi. Jadi kalau kita bisa bikin segmen, kenapa ini? Simpelnya begini, gua bawa mobil X back then, sebulan bisa 3 juta. 3,5 juta buat biaya, ya kan? Mobilnya sama 400-500 jutaan. Sebulan 3,5 kadang 4 juta kan buat beli bensin. Per 10.000 kilo masuk bengkel paling tidak 1,5 sampai 3,5 juta. Oli dan segala macam. Kita orang Indo pakai mobil rata-rata 5 tahun ganti. Kalau dia punya duit ya 3 tahun. Tapi kan kalau kita yang menengah begini kan 3-5 tahun lah. Ya kan? 5 tahun. Coba kita hitung ya, per 10.000 kilo masuk bengkel, servis kecil berapa, servis besar berapa, ya kan? Terus nanti biaya untuk beli bahan bakar berapa. Itu ngiritnya versus EV 30%. Jauh ya? Karena EV itu kenapa saya bilang ngirit kan? Dari sisi kepemilikan ya, aset, bukan dari kita energy usage ya. Aset kepemilikan itu udah ngirit 30% dari ongkos-ongkos tadi. Ya, karena 20.000 masuk ke bengkel itu hanya diagnostik, cek kaki, nggak ada nyaris, nggak ada ongkos. Benar. Jadi nggak bayar lagi yang 1,5-3 juta. Iya belum kan? yang bensinnya juga. Gitu. Pengalaman benar. Dong? Valid. Gitu. Jadi dari sisi aset ownership udah ngeri 30%. Umurnya sama. Ya, walaupun klaimnya pabrikan kan sampai 8 tahun. Ya, sama seperti gadget.
Klaimnya boleh 8 tahun tergantung dengan sopan santun bawa. Iya, betul. Kalau ngecharge-nya ngaco, Ya. Tiap nggak malam, ngerti intervalnya, dicolok, iya. ya kan? Cara bawanya begini begono dan lain sebagainya ya tergantung gitu kan. Saya melihatnya paling nggak up to 7 years ya. 5-6 tahun lah. Karena kan habitnya kita dead period ganti mobil kan. Nah, faktor pendukung lain adalah gini, pemerintah kita itu kan lagi forcing untuk bikin pabrik lokal baterai. Yes. Ya, kita kan sama-sama tahu baterai ini kan 40% dari dari EV, Iya. ya kan? Harganya bisa 300-400 juta. Yes. Tergantung brand dan size-nya baterai lah ya, Betul. gitu. Kapasitas ya. Nah, kalau nanti by 2026 sudah ada produksi lokal, itu bisa drop sampai 100 jutaan. Lebih terjangkau lagi. Lebih terjangkau lagi. Jadi secara kalau kita tabrakin sama tadi yang aset ownership tadi udah udah ngirit 30%. Oh. Udah bisa Jadi nge-offset, ya. jadi kenapa harus ragu? Paham, Itu dia. paham. Jadi biar dielaborate lagi maksudnya Om Eli, berarti tandanya ya memang kita habis make drop angka penjualan harga jual baliknya memang drop banget. Cuma kan yang kita pakai selama 1 tahun itu udah ngurangin ongkos sampai 30%. Ya, which is sampai kayak harga mobil bekasnya per sekarang ini. Tapi sebenarnya gitu. gini, ada faktor yang di-create secara natural di market. Apa tuh Om? Gini, sekarang drop misal 300 juta depresiasi kan. Itu belum kena setelan secara saintifik, Mas. Gimana maksudnya? Itu masih terjadi secara alami, Oh. belum di backup dengan scientifical dengan yang tadi saya sebutkan di awal tadi. Ya. Kalau makin kemari makin mature, ya kan harusnya tidak drop segitu. Karena ini market masih awam banget. yes. Iya. Terus juga kalau aku perhatiin nih mobil listrik juga kayak rada kayak gadget soalnya. Iya. Kan? Bener. Beli di Januari range Januari tahun ini gitu misalnya. Range 400 kilo tuh udah keren gitu kan. 480 udah keren banget. Sekarang Berkembang terus. berkembang di teknologi Februari, baterai. di Iya. Maret, di April Iya. udah keluar yang 500 kilo. Benar. Keluar yang 600 kilo gitu. Iya. Dulu Iya. yang 700 kilo udah kayak yang paling jauh kan. Yes. Sekarang udah banyak lagi yang udah lebih jauh-jauh lagi gitu ibaratnya. Benar. Jadi itulah perkembangannya teknologi SIM itu yang juga mungkin masih jadi ini nih Om. Yang kalau dari sisi aku ya Om ya, aku paham banget nih petrolhead juga masih agak wait and see momen ini karena melihat perkembangannya kayak di gadget Cepat. seperti sekarang ini ya. Iya. Kita belum tahu nanti ke depannya, namanya juga fase berkembang kan lagi begini nih. Ada fase mature-nya kan, mature-nya. Kita tuh mobil EV itu belum mature memang. Jadi masih begini terus. Nah, ini makanya jadi beli di grafik sini dan nanti bentar lagi kalah sama yang di sini kan. Nanti Iya. bentar lagi gitu. Gitu Iya. sih. Oh, dari Om Eli mau Melihatnya ya. itu gimana? Melihat gitu gimana? Timing wise aja sih, bro. Iya ya. Karena kita ini kan baru muncul 3 tahun terakhir ya. Nah, Kita left behind dan other countries yang saya nggak sebutin namanya itu bisa 10 tahun. Kenapa kita punya isinya. phase 1 2030. Nah, 2030 kita mature. Artinya udah nggak ada keraguan lagi. Amin. Jadi kita part of that process supaya bikin maturity itu aja. Jadi nggak perlu keraguan nanti untuk harga jual. Benar, inilah Ya. tujuan talk show ini ya Pak ya. Betul. Untuk mengedukasi, 2030 sudah tidak ada keraguan, Tidak ada keraguan, menuju Reza Remper punya ini begitu. Begitu Pak. Betul. Luar biasa. Kalau boleh sharing dikit ya, tadi menambahkan dari Pak Eli ya. Wah ini satu tag team nih. Iya. Sama-sama MG4 EV kan soalnya. Gimana? Emang mobil bagus itu. Nanti kita ke situ ya. Itu memang awalnya sempat ada keraguan, sama juga Pak Om dan Reza juga. Gua sempat ada keraguan di mana, aduh, ekosistem mobil listrik gimana ya gitu kan. Makanya waktu itu investasinya pertama-tama yang Kecil dulu. kecil dulu lah, jangan yang terlalu besar. Kita rasakan dulu nih buat teman-teman, rasain dulu gimana nih ekosistem mobil listrik, chargingnya. Tadi Bapak bilang kebiasaannya gimana. Udah mulai kebentuk, mulai terbiasa, lama-lama jadi habit. Habit jadi ketagihan. Ketagihan apanya? Memang kata tadi lu bilang petrolhead ya, gua ada sensasinya mobil listrik, Iya, gua iya. ada suaranya gitu. Gue belum bahas sampai situ sih, tapi Bisa nggak gitu apa-apa. ya. Terima kasih. Kalau gue ya, deh, jujur aja, gue juga pas pertama-tama pakai mobil listrik, iya nggak ada suara yang biasanya ada kayak downshift, upshift, kan suara mesin, ya iya. sensasinya kan Pak ya, ada seninya gitu, apalagi manual. Tapi lebih ketagihannya apa? Lebih ketagihan hematnya tadi, operational cost-nya. Itu kayak, wow, pas hitung-hitung benar kata Pak Eli, bisa 30% lebih hemat.
Apalagi kita yang sering mobilisasi gitu ya. Pergi-pergi ya. Kerasa banget ya. Apalagi lu kan sering Pergi-pergi. mobilisasi juga ya, pergi ke sana sini gitu kan. Wah, itu kerasa banget. Saya koreksi dikit. Iya, Pak. Yang 30% aset kepemilikan. Oh, asik kepemilikan. Tapi kalau daily usage 70%. 70% bahkan. Sekali ngisi deh, Pak ya, Karena Bang. sekali ngisi itu 400 kilo ya, kalau dia nambah 500 pun itu nggak lebih di bawah 500.000 sebulan. Iya, Persis. kalau iya Sekali ngisi bensin bisa setengah juta udah. 90.000 lah paling Iya. kalau Iya, full 90.000. MG4 ini ya. Iya. Harusnya Cepetan lah, ya, 100.000. Sebulan kita bawa 2.000 kilo gitu Ya. kan, 1.500-2.000 kilo, paling nggak 300 sampai 400.000 sebulan. Jadi udah off daripada bensin udah 70%. Pak, satu sih Om, aku yang juga lihat nih. Apakah kan kedepannya kalau aku perhatikan, kalau nanya teman-teman yang ganti ke EV, yang beli EV-nya seadanya ya, kalau menurutku ya, yang kayak Jason coba dulu beli EV nih, kayak si, ya kita nyebut aja REV gitu, kita kan nggak ada kerja sama brand mana-mana, ya sama REV gitu misalnya. Sama REV kan memang kalau nanya teman-teman yang pakai ujungnya beli REV, itu kenapa? Ya sebenarnya gue pakai EV bukan pengen dapat iritnya bahkan, dia cuma mau ngakalin ganjil genap. Nah, selama kira-kira menurut Om Eli, dengan gantinya pemerintah ini dan ganjil genap ini udah berjalan sekitar udah hampir 2 tahun lah bisa dibilang ya. Kira mau sampai kapan nih ganjil genap menjadi solusi untuk ngurangin macet ini dan memberikan keringanan terhadap pengguna mobil EV? Karena kalau nanti udah nggak ada, apakah itu juga bisa menjadi balik lagi nih orang udah ganjil genap, udah nggak ada keringanan ganjil genap lagi nih buat mobil EV. Jadi bagi yang sekarang pakai beli REV atau mobil-mobil kecil lainnya, Neta lah atau Ceres gitu ya, yang kecil-kecil gitu nih Om, itu apa yang bisa menjadi daya tarik mereka lagi gitu? Kalau misalnya nanti ke depannya udah nggak ada ganjil genap. Iya, iya. Good question. Iya kan? Mesti dijawab nih ya. Woi dong. Happy problems, Pak. Karena itu good Iya. problem dong. Itu good problem. Good problem. Iya. Dua hal sih bro, jadi gini, Gimana, dua kebijakan ya. Kalau yang fiskal kan masalah duit-duit, Duit. Iya. Subsidi. subsidi dari Pajak. G2G, pajak ya, terus insentif, ya. Ya. Nah yang kedua kebijakan di bawah tuh non fiskal tadi, di antaranya masalah gage, Gage. ya kan? Saya bilang dinamis, gage bukan hal yang permanen, Ya, pasti kan nggak ada permanen. ya. Jadi tapi pasti gini akan selalu dilirik dengan metode yang baru. Kalau satu waktu gage akan diimprove, tetap akan jadi kalau saya melihatnya masih jadi primadona EV karena kenapa? Tidak penyumbang karbon. Iya. Jadi kalau one day pakai ERP, serba digital, misal kita bicara mobil non EV dikasih kebijakan untuk masuk, tapi tidak selincah yang EV karena EV tidak penyumbang karbon. Itu pasti dilihat ke situ. Jadi pasti akan ada kemudahan. Bisa jadi dengan pola yang lain. Pola lain. Kalau ini gage masih berlanjut, alhamdulillah. Amin. Tapi kalau enggak, toh saya yakin nggak dipersulit. Iya. Pasti pemerintah juga agendanya untuk Iya. ke sana juga karena memang rata-rata negara-negara memang lagi menggalakkan elektrifikasi ya. Iya. Zero emission. Iya. Zero emission. Pasti nanti akan ada, maksudnya intinya dari Pak Eli berarti nanti ada kebijakan-kebijakan lain yang pastinya mempermudah Akan juga meringankan untuk pengguna EV gitu EV maksudnya. Pasti, ya. Iya, Pak. Karena gini, apapun yang kita kerjakan tuh ujung ke climate ya, iklim. Ya kan? Ya. Iklim cuma dua, satu adalah power source, IPP, ya, sumber daripada untuk pengadaan untuk ini pabrikan, Ya. industri. Yang kedua mobil, kontribusi buat gas rumah kaca kan. Nah EV paling bagus. Jadi pemerintah pun pasti antar lembaga sudah mulai ke sana, karena saya sering audiensi ya, sering ngobrol dengan mereka, jadi tahu arahnya mau kemana, pasti lihatnya ke sana. Jadi nggak usah khawatir. Aku dari mengutip kata-kata kontribusi. Berarti kontribusi itu beralih ke kata-kata stakeholders di dalam ekosistem EV ini, Om. Peran Om Eli sebagai swasta yang bermain di ekosistem EV, sebagai stakeholdersnya juga berarti. Kira-kira sepenting apa sih, Om? Bisa kasih rate nggak? Dari 1 sampai 10 gitu. Sepenting apa dan kira-kira gimana ke depannya perannya Om Eli nih? Memajukan ekosistem. 99%. 99%. Wah. 1%-nya atau apa? 1%-nya faktor luck. Luck itu pasti selalu ada ya. Jadi Om memang sepenting itu ya? Menurut Om, 99%. bisa stakeholders- Karena kita harus sinergi gini.
Ekonomi itu kan circle antara government sama swasta kan. Yes. Ya. Iya kan, saling itu berimbang lah. Tanpa kita dia nggak jalan, tanpa dia dan sebaliknya. Jadi sama-sama. Yes. Jadi selalu di situ Selain government, swasta, dan sebaliknya. penggunanya itu gimana Om? Kita sebagai penggunanya juga menggalakkan EV-nya juga kah atau gimana? Karena kan selama ini ya untuk mengasih tahu ibaratnya ya tadi Om bilang tuh ganti dari manual ke matic tuh dulu juga butuh waktu. Terus sekarang jadi dari bensin ke EV pasti butuh waktu. Apa sih Om yang kalau dari sisi penggunanya yang perlu dilakukan? Kan mereka juga stakeholders dong di sini. Apa menggalakkan habit yang baik kah atau apa gimana? Secara psikologi selalu ada automation yang market driven. Jadi nggak usah khawatir. Contoh ya, 2021 orang nggak lihat, orang skeptis banget. Sama EV. Kita menggebu-gebu ya, sama government company, sama pemerintah juga kita menggebu-gebu. Ya memang capek. Tapi 2022 berkurang. Makin kemari itu market driven, orang makin akhirnya, oh ternyata enak juga ya, banyak ohnya. Baru kayak, Ya. oh iya. Akhirnya terbentuk sendiri tuh Mas, jadi nggak usah ragu. Sama. Oh, bener juga. Benar juga kan, jadi saya selalu bilang sama tim saya itu buying signal. Nah, Benar. oh ini kita tinggal bikin bold aja, kasih mereka knowledge lagi, dipoles dengan science-nya lagi, dan lain sebagainya, supaya mereka makin, wah ternyata Menarik makin nih. menarik. Ya. Gitu. Oh, mau nanya dong, Om, kenapa McDonald's gitu, Om? Kenapa Voltron, McDonald's, kenapa nggak yang merchants lain gitu misalnya? Saya tidak gini. Kalau kita benchmark overseas, one thing ya, simple gini, it's a proper place. Karena kenapa? Dia punya lahan luas Oke. dan dia punya architectural. Secara architectural itu dia sudah memang betul-betul shapingnya bagus. Iya sih ya. Di Ya. shape gini ya, jadi Gitu. parkir Iya, segala iya, macam iya. aman ya. Jadi kalau kita pasang pom, dia buka 24 jam, ya kan? Dan convenience. Bisa Orang sampai spend bisa sambil ngopi. Kita pasang 60 DC, dia stay for 1 hour, 40 minutes, udah full. Iya. Gitu. Jadi saling mendukung dan baik sekali. Akhirnya sekarang juga saling terbantu. Salesnya McD naik, Ya. KWH kita nambah. Iya. Udah kerja sama banyak tempat juga, properti. Kita alhamdulillah udah banyak. Kemarin kita baru MOU sama Indosat Group, Wow. B2B dengan Indosat, infra building, infra tanah, terus masuk ke IoT bisnisnya, masuk ke dalam digital ecosystem EV-nya dengan Indosat. Terus kita sampai mid of November ada 10 MOU lagi. Tapi nanti datang aja, saya nggak sebutin di sini. Ada big surprises coming along the way. Visi misi kedepannya nih, sekarang kan sudah terjadi, udah pencapaiannya udah terjadi. Apalagi nih ambisi atau visi misi dari Om Eli dan juga tim dari Voltron Indonesia kedepannya nih untuk elektrifikasi di Indonesia. Kalau 1 juta 1/10 itu adalah 100.000, 100.000, ya kita hit 70%-nya deh. 70.000 titik Voltron, ngeri. Amin. Kita lagi ikhtiar ke situ. Ya berarti ibaratnya kalau dihitung secara nasional, Voltron adalah stakeholders terpenting 70% impact-nya Iya. terhadap market dong. Benar. Iya kan? Dan sekarang kalau boleh di-share nih Om, sekarang nomor berapa sih Om Secara nasional kita kalau private sector itu nomor 1. Perfect sector nomor 1 ya. Oke. Kalau di bawah kalau dengan government company dengan PLN kita nomor 2. Ada problem nggak sih Om misalnya dengan SPKLU yang sorry to say ilegal, yang kan kadang ya sebenarnya aku nggak mau nyebut merek, ada beberapa lokasi kalau aku lihat itu ternyata tidak berizin, SPKLU yang tidak berizin. Bagaimana impact-nya terhadap Voltron kalau kayak gitu? Gini, new trend, new industry is not easy kan. Saya udah ngalamin tidak hanya satu industri ini aja. Ya, karena itulah fungsi antara kita dengan pemerintah itu saling terkait. Ya. Dalam membuat satu kebijakan pemerintah itu perlu ada masukan dari publik yang dalamnya ada beberapa stakeholders yang lain gitu. Ini hanya soal waktu sih bro. Ya. Jadi mereka yang tidak berizin pun kan mereka lihat wah ini peluangnya bagus gitu. Jadi seperti kita sudah jadi forerunner, susah payah. Mereka for the past 1 year, ya for the past 6 months muncul.
Terus ibaratnya gini, you main bikin tapi nggak punya muinya. Iya. You bikin nggak punya hasapnya untuk food safety-nya. You bikin restoran tapi belanja ternyata dia punya foodnya nggak di-certified. Ya, itu publik yang menilai. Pemerintah sudah watch out semua. Jadi hanya soal waktu. Saya sudah banyak pembicaraan mengenai itu. Once they come to do something, then everybody is gone. Oh, jadi kedepannya ya nanti is a matter of time akan comply juga sama regulasi pemerintah. Karena mereka nggak paham ini bisnis yang very much high risk. Itu jual energi. Dan regulated juga Pak. It's fully regulated. Oke. Oke Om, closing statement deh Om. Kita udah ngobrol seru banget nih. Closing statement, kira-kira apa closing statement dari Om Eli, penggiat atau stakeholders yang lumayan penting nih di dunia ekosistem EV bagi orang-orang yang masih reluctant untuk pakai EV? Closing statement aja. Kalau tadi kan nyebutin aset apa segala macam, ada sisi lain nggak yang biar jadi punchline-nya nih? Iya. Motivasi orang untuk masuk ke elektrifikasi gitu. 1-2 kata, saya pasti suka. Apa tuh? Ya. Era digital. Era digital. EV itu digitalisasi. Coba ibaratnya sama dengan gadget kan. The more feature orang lebih suka, the more faster orang lebih suka, ya kan? Instant use orang suka gitu. For functionality orang suka gitu kan. EV itu adalah digitalisasi. Jadi pindah ke EV, Anda dibawa ke digitalisasi. Itu yang tidak dipunyai oleh mobil bensin, Mas. Convenient tuh loh. Kalau memang di dunia selain otomotif kalian udah elektrifikasi banget, udah digitalisasi banget, biar segaris ya berarti transfer ke EV gitu. Iya. Nah itu sudah bisa menyimpulkan. Jadi nggak usah ragu. Kayaknya kita harus seringin bikin podcast kayak gini kali ya, supaya gue makin tertarik. Tapi kan ini baru episode pertama. Gak apa-apa, nanti kita ke depannya nggak mungkin dong, maksudnya sekali langsung percaya itu biar panjang, biar lebih seru. Jadi Jason akan jadi sisi positifnya karena udah terjun ke dunia EV. Gue akan dari sisi check and balance lah, biar check and balance. Ada check and balance-nya, gue dari sisi yang skeptisismnya dari dunia ekosistem EV. Mewakilkan para petrolhead yang di kolom-kolom komentar yang masih anti EV gitu loh. Tapi nggak semua mobil EV itu nggak fun. Contohnya Oh iya, Om Eli pakai apa Om di rumah? Oh iya. Ada apa aja EV-nya? Enggak lah, satu aja lah, nggak bisa bilang 2-3 lah. Padahal sebenarnya kita tahu sebenarnya ada yang lain. Satu aja. Parkir satu di situ. Dan nyaman kok. Ya, MG4 EV sih recommended. Ya, nyaman. One of the bisa dibilang mobil EV yang paling fun to drive. Lumayan fun di to drive. bawah 1 miliar sih. Di bawah 500 juta. Di bawah 400 juta bahkan. Di bawah 400 juta sekarang, Pak. Om Eli angkatan yang 699, 423 atau 395 nih? Angkatan 72. Wah. Ini angkatan beneran. Itu angkatan beneran. Om, ketahuan banget beda umur kita, Om. Nah, tapi masih terlihat ini sekali ya, aktif. Karena banyak kesetrum. Jadi kalau udah mulai 699, Bro. 699, angkatan awal. Seorang ke saya, Bro, lu nggak sakit hati, nggak kecewa. Gue bilang nggak, itu udah hukum Allah. Lewatin aja. Ikhlas ya? Ikhlas. Zakat. Lepas. Ikhlas. Lu tim yang berapa bulan, Yes? 423. Oh, 423. Tapi pas lihat yang 395, udah itu juga lumayan agak apa-apa, sama. Ikhlas. Kalau lu coba nggak tahu jauh aja, coba 699. Lumayan berasa kan? Lumayan berasa. Tapi jujur itu terbayarkan sama mobil. Iya, mobilnya enak kok, enak. Kita nggak dibayar sama MG ya? Nah, kita nyebut REV kok dari tadi juga. Mobilnya 5 kita sebut juga tadi. Mobilnya emang enak. Harus diakuin ya. Ini semoga dari talk show ini teman-teman udah mulai terbuka lah pikirannya. Iya pasti sih. Tapi ya untuk menuju sana seperti kayak dulu convert ke manual ke matic. Persis. Gue juga orangnya agak belakangan convert ke matic kok dulu. Skeptis ya awalnya? Sampai gue kuliah aja masih manualan banget. Padahal di saat teman-teman udah pada pakai matic. Iya, jadi nggak apa-apa. Harus ada yang begitu. Benar. Betul. Semua akan EV pada waktunya. Betul. Oke.
Ya oke, thank you banget CVT sudah nonton. Thank you all. Podcastnya sampai Thank you. sini. Makasih banget Om Eli. Thank you banyak. Udah ngobrol-ngobrol. Thank you so much. Thank you banget. Thank you, Om Eli. Oke, jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasi pastinya. Main juga dan follow Instagram kami @cvt.indonesia. Di situ banyak banget ya keseruan kami tentang syuting seperti Behind ini. the scene-nya. Ya, edukasi, berita seputar dunia otomotif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan Instagramnya Voltron di iya. Voltron Indonesia. Voltron Indonesia. Yes, Ya. ada di Indonesia, sini. boleh di follow. Siap, cek aja perkembangan Voltron yang katanya bakal ada 70.000 titik gitu ya. Benar. Pantau dari situ. Nggak Kalau mau ada. baca berita tentang elektrifikasi juga ada di website kita di cvtindonesia.co.id. Benar. Dan TikTok kita juga dari sisi yang angle berbeda pastinya. Yang? Di @cvtindonesia. Coba. Oke, sas. Oke. Oke, sampai Mantap, ketemu thank lagi you. minggu Thank you. berikutnya. Terima kasih. Bye.